ditanya misalnya, apa prestasi Pak Jokowi? Nggak ada. Memang nggak ada. Sorry aja. Tunjukkan apa? Jalan tol itu, kalau saya bisa berutang, saya sendirian bisa bikin jalan tol dengan suruh saya kumpul 10 arsitek. Gampang aja. Lain kalau Pak Jokowi bilang, saya buat jalan tol sesuai dengan janji saya, yaitu tidak berutang. Ini jalan tol pakai utang. Siapapun bisa. Dan utang itu kemudian dibebankan pada rakyat. Setiap hari Sri Mulyani cari cara untuk majakin rakyat. Macam-macam dipajaki sekarang demi membayar utang itu. Tetapi pendukung rejim tepuk tangan. Hanya di era Jokowi jalan tol jadi panjang, iya, tapi jalan pikiran jadi pendek. Kami berkumpul di sini karena sudah terlalu lama pembayaran kami digantung di otorita. Ya, ini ada Pak Dhani juga dari Ketua Asperda, Persatuan Rental kami. Nah, jadi ini pembayaran sudah gantung sejak Desember. Sampai sekarang belum ada pembayaran. Dan itu menyangkut banyak kepala teman-teman driver kami yang masih bergantung. Makin ke sini kita melihat progres pembangunan IKN itu tampak makin penuh kejanggalan. Kok bisa? Ya ini yang mau kita lihat. Sehingga kita menjadi mengerti dan paham apa yang ada di pikiran rezim kita hari ini dan jangan sampai terulang di rezim berikutnya. Ya, kita akan coba lihat beberapa rangkaian bukti-bukti kejanggalan di ibu kota Nusantara. Tonton dulu yang dari Rocky Gerung ya. Kalau ditanya misalnya, apa prestasi Pak Jokowi? Nggak ada. Memang nggak ada. Sorry aja. Tunjukkan apa? Jalan tol itu, kalau saya bisa berutang, saya sendirian bisa bikin jalan tol dengan suruh saya kumpul 10 arsitek. Gampang aja. Lain kalau Pak Jokowi bilang, saya buat jalan tol sesuai dengan janji saya, yaitu tidak berutang. Ini jalan tol pakai utang. Siapapun bisa. Dan utang itu kemudian dibebankan pada rakyat. Setiap hari Sri Mulyani cari cara untuk majakin rakyat. Macam-macam dipajaki sekarang demi membayar utang itu. Tetapi pendukung rejim tepuk tangan. Hanya di era Jokowi jalan tol jadi panjang, iya, tapi jalan pikiran jadi pendek. Di era Jokowi jalan tol memanjang tapi pikiran memendek katanya. Oke, Henry, terima kasih ya. Kemudian salam dari Kaltara, Wawan. Dari Kaltim ada, boleh ya gabung menyampaikan bagaimana kondisi di sana. Di Sepaku kemarin juga ada yang memberikan informasi. Dan bukan hanya jalan tol yang berutang, tapi nyaris semua proyek-proyek strategis nasional Indonesia ini berutang. Kereta api cepat luar biasa, utangnya makin menggunung, entah terbayar apa tidak, karena keluar dari perkiraan ya, yang naik bus itu tidak sesuai dengan target. IKN juga podo wae sama, menggunakan dana APBN dari utang yang terus tidak terkendali. Nah, maka dijajah 3,5 abad, merdeka 79 tahun, digadaikan 2 abad. HGU itu bisa dipakai sampai 190 tahun, nyaris 2 abad. Dan itu melanggar Undang-Undang 45. MPR dan DPR pada bisu dan tuli. Wah, buat apa digaji mahal oleh negara? Ini kata Elang ya. Nggak ada keberhasilan Jokowi selama 2 periode, cuma berhasil membodohi rakyat. Makin seru. Jokowi dapat perlawanan dari berbagai elemen. PDIP juga disebut Jokowi anak durhaka yang salah minum obat. Saatnya lakukan perlawanan pada pemimpin yang bebal. Ngeri. Obatnya dibenerin dong, dikasih obat yang ini biar sembuh. Gitu kalau memang dianggap salah minum obat oleh PDIP. Ibu kota NKRI tetap Jakarta. IKN Ibu Kota Nusantara adalah kota kerajaan Jokowi dan kroni-kroninya. Ya, jadi akhirnya perspektif rakyat begini. Saya menunggu Prabowo dilantik untuk memperbaiki kacau balaunya negeri ini. Amin ya. Kita aminkan aja. Ini yang ngeri lagi nih. Indonesia kayaknya udah masuk provinsi Cina. Imbas utang tersembunyi dari Cina, salah pilih pemimpin. Fakta ada semua. Cina juga mengakui Indonesia masuk provinsi Cina. Wow, Ibnu Fatan. Nah, sahabat SJ, saya kira ini menjadi sebuah
fakta realita hari ini bahwa apa yang terjadi dengan IKN ini menjadi pertanyaan kita semua, ya. Yang pembangunan ibu kota negara baru di Indonesia yang direncanakan akan dipindahkan ke Kalimantan Timur ini memang menjadi topik kontroversial dan menuai berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Saya kira analisa kritis yang perlu kita berikan terhadap aspek kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di IKN. Pertama, aspek kebutuhan rakyat ini yang utama. Banyak pihak yang berargumen bahwa pembangunan di IKN tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak rakyat Indonesia. Saya kira itu clear, ya. Di tengah kondisi pasca pandemi kita, prioritas rakyat harusnya pada pemulihan ekonomi, kesehatan, pendidikan. Soal infrastruktur, meski ada argumen bahwa perpindahan ibu kota akan mengurangi beban Jakarta, namun pertanyaannya adalah apakah itu prioritas dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur di daerah lain yang masih sangat minim. Kekeringan juga sama. Masuk ke aspek ekonomi. Tentang biaya proyek nih. Pembangunan IKN memerlukan dana yang begitu besar, yang beberapa pihak merasa lebih baik itu dialokasikan pada sektor-sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan, daerah-daerah tertinggal. Itu jauh lebih penting. Terus manfaat ekonominya. Jadi pemerintah yang berargumen bahwa IKN baru akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, namun skeptisisme muncul terkait seberapa cepat sih manfaat ekonomi itu dirasakan masyarakat luas. Itu baru selesai juga 30 tahun lagi. Nah, sekarang bicara lingkungan nih, kerusakan lingkungan. Proyek besar ini berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk deforestasi, hilangnya habitat satwa dan gangguan ekosistem. Kemudian, meskipun pemerintah mengklaim membangun ibu kota yang hijau dan berkelanjutan, tapi implementasi dan kepatuhan terhadap standar lingkungan ini tentu tanda tanya yang sangat besar. Sekarang kita masuk ke aspek ekonomi. Tentang pemindahan komunitas. Pembangunan IKN ini baru bisa menyebabkan pemindahan komunitas lokal yang sudah ada di area tersebut. Tentu ini akan menimbulkan juga potensi konflik sosial dan ketidakadilan. Ya, yang datang duit-duitnya gede, yang di sana sebaliknya. Dan ada kekhawatiran bahwa proyek ini akan lebih banyak memberikan manfaatnya pada pihak-pihak tertentu saja, seperti investor besar dan kontraktor dibandingkan masyarakat setempat. Masuk aspek politik nih. Beberapa pihak menilai bahwa proyek ini lebih bermuatan politik daripada kebutuhan nyata. Ada yang beranggapan bahwa pemerintah ingin meninggalkan legacy atau warisan besar melalui proyek ini. Tapi warisannya menjadi warisan buruk. Sekarang bicara partisipasi publik. Bagaimana proses pengambilan keputusan dan konsultasi publik terkait proyek ini sangat tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat secara luas. Ini clear kita bahas bertahun-tahun. Aspek hukum. Bagaimana kepatuhan terhadap regulasi ini? Banyak kekhawatiran bahwa percepatan proyek ini akan mengabaikan beberapa regulasi atau peraturan hukum terkait lingkungan, pengadaan lahan, dan hak-hak masyarakat adat. Bagaimana dengan keberlanjutan proyek ini? Dengan pergantian pemerintahan, resiko bahwa proyek ini mungkin tidak dilanjutkan atau mengalami perubahan kebijakan yang bisa berdampak pada kelanjutan pembangunan sangat-sangat besar. Sinyalemen dari Prabowo sudah ada itu. Maka pembangunan IKN adalah proyek ambisius yang dampaknya luar biasa besar. Penting untuk memastikan setiap aspek dari proyek ini dipertimbangkan matang, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang akan terkena dampaknya secara langsung. Keterbukaan, transparansi, partisipasi publik adalah kunci untuk memastikan bahwa proyek ini tidak hanya sukses secara fisik, tapi juga memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah itu mungkin terjadi? Saya secara pribadi mengatakan tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.